Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil awwalin wal akhirin wa rahmatillahi ta'ala lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadyihi wa da'a bida'watihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik kepada kita semua pada malam hari ini, pada detik ini, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah-rumah kita masing-masing untuk bersama-sama menuju masjid ini untuk melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah yang tadi kita langkahkan atau setiap putaran roda kendaraan yang kita naiki menjadi sebuah pahala yang tercatat di dalam buku catatan amal kita yang akan kita jumpai di hari kiamat. Mudah-mudahan setiap langkah kaki sebab derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan setiap langkah tersebut menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah untuk melangkah ke tempat-tempat kebaikan dan untuk melakukan amal-amal kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, orang-orang yang setia menjalankan ajaran beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Kabair yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu taala. Pada pekan yang telah lalu kita membahas tentang dosa besar yang ke-23 di dalam kitab Al-Kabair, dan kita berada di penghujung pembahasan dosa besar yang ke-23, yaitu dosa mencuri atau bahasa Itaha dosa menakau. Terakhir pada pekan yang telah lalu nang imbahas itah adalah
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau menceritakan bahwa ada seorang perempuan dari suku Bani Makhzum di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana perempuan dari suku Bani Makhzum itu mencuri, menakau. Kemudian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipotong tangannya. Inyoho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat supaya menetek lengea hentam nang inakawa nang induaya ete sudah mencapai nisab potong tangan. Pekan yang telah mahalau nisaba 1/4 dinar atau lebih. Kalau kurang tidak termasuk yang harus dipotong tangannya. 1/4 dinar atau lebih itu nisab potong tangan. Kalau harta yang dicuri itu 1/4 dinar atau yang senilai dengan 1/4 dinar atau 1 gram emas, maka kalau syarat-syarat yang lainnya yang sudah kita sampaikan sebelumnya terpenuhi, maka pencuri tersebut uluh nang menakau te semestia si huang hukum Islam diberlakukan had hukuman potong tangan. Nah, si zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam si perempuan dari suku Makhzum ini, suku Bani Makhzum tadi meinjam barang uluh cuman mida imbuli en dan mida mengakuen ia meinjam, hendak induaya akaya, hendak inakawa. Lalu imerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikon Nabi inetek lengea. Nah, keluarga gelabakan, keluarga perempuan dari suku Bani Makhzum ini kemudian meminta syafaat kepada seorang sahabat Sayyiduna Usamah bin Zaid, yang mana kita tahu bahwa Sayyiduna Usamah bin Zaid ini adalah seorang sahabat yang disayangi oleh Nabi, bahkan gelar beliau pun Hibbu Rasulillah wa ibnu Hibb, kekasih Rasulullah dan putra dari kekasih Rasulullah. Ayah beliau Sayyidina Zaid bin Harithah itu diangkat anak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga gelarnya Sayyidina Zaid ini Hibbu Rasulillah, kekasih Rasulullah. Nah, orang-orang dari suku Bani Makhzum, keluarga si perempuan ini tadi, mengetahui akan kedekatan Sayyidina Usamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dimintalah Sayyidina Usamah ini untuk berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tangan si perempuan dari suku Bani Makhzum tadi tidak dipotong. Nyoho elen untuk merawai Nabi supaya elak memberlakukan hukum potong lengeen akan uluh bawi dari suku Bani Makhzum teh. Lalu datanglah Sayyidina Usamah bin Zaid ini sesuai permintaan keluarga si perempuan tadi, datang berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafaat tadi, meminta keringanan dari Nabi supaya tidak diberlakukan hukum potong tangan itu kepada perempuan dari suku Bani Makhzum tadi. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Usamah bin Zaid, kikuan beliau, ya Usamah, la araka tashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Wahai Usamah, aku tidak ingin melihat engkau meminta keringanan, meminta pertolongan, meminta syafaat terkait dengan hukuman dari hukuman-hukuman Allah, terkait had yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikon Nabi tidak layakin wahai Usamah, tidak tahuin nang model itu nikon Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bergegas setelah itu khutbah. Lalu beliau khutbah dan menyampaikan di antara isi khutbah beliau nikon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihi musyarifu taraku. Kikuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah
diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Sebabnya kikuan Nabi, apabila di antara mereka itu ada yang mencuri, dan yang mencuri itu orang yang mulia, uluh nang belingkau, uluh terhormat, maka tidak diberlakukan hukum. Tidak diberlakukan hukum. Itulah kikuan Rasulullah yang menyebabkan Allah itu murka dan Allah menurunkan siksanya, Allah menurunkan azabnya, Allah membinasakan mereka. Apabila nang menakau tun, uluh terhormat, uluh terpandang, uluh nang belingkau, maka tidak diberlakukan hukum had dan tidak ditegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Tetapi kikuan Nabi, wa idza saraqa fihi mudha'if, apabila nang menakau tun uluh lemah, rakyat jelata, qata'u, maka mereka memberlakukan hukum potong tangan. Inegakkan lain hukum. Bila nang menakau tu na uluh biasa mah, rakyat si pendak, uluh nang midak meina pangkaten, midak meina kedudukan, nang midak terhormatin, berlakuan lain hukum. Midak adil dalam menegakkan hukum. Itulah kata Rasulullah SAW penyebab murkanya Allah dan Allah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nah, tentu ancaman ini ketika Rasulullah menceritakan penyebab binasanya orang-orang sebelum kita, agar kita yang menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW ini mengambil ibrah, mengambil pelajaran, supaya tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan, agar kita tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara hal semacam ini, yang karena itu orang-orang terdahulu dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW menyampaikan sebuah ungkapan, prinsip beliau, dan mestinya ditiru oleh setiap kita. Kalau Nabi SAW, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, anak beliau, kalau seandainya nang menakau tekuan Nabi anakku Fatimah, laqata'tu yadaha, maka yaku surangku nang menetek lengenya. Pokoknya kalau sudah urusan had, hukum Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah harus dijalankan. Mau dia orang mulia, mau dia orang terpandang, mau dia orang terhormat atau humbui terhormatin, harus diberlakukan hukum itu secara adil, supaya Allah tidak murka. Lalu kemudian faqata'a yadal makhzumiyah, lalu Rasulullah SAW memotong tangan si perempuan dari suku Bani Makhzum tadi. Ditegakkan hadnya oleh Rasulullah SAW karena dia mencuri tadi. Kemudian kita akan melanjutkan, ada beberapa kalimat lagi atau beberapa ungkapan lagi, atau ada satu hadis dan satu perkataan ulama lagi di dalam pembahasan dosa besar yang ke-23 tentang mencuri ini. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah amin. Wa an Abdurrahman ibn Muhayriz qala sa'alna Fadalata ibn Ubaid an ta'liq yadis sariqi fi 'unuqihi amina sunnati qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisariqin faqata'a yadahu thumma amara biha fa'ulliqat fi 'unuqihi. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berkata, dan dari Abdurrahman bin Muhayriz, beliau berkata, kami pernah bertanya kepada seorang sahabat Nabi araya Fadalah bin Ubaid. Jadi Abdurrahman bin Muhayriz tun beinsek dengan seorang sahabat Rasulullah, aran beliau Fadalah bin Ubaid, tentang menggantung lengan uluh nang mencuri si Uyatah jadi betetek. Nah, kan sebelumnya hukumnya adalah potong tangan kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, setelah tangannya dipotong itu diapakan? Nah, itu kan pertanyaannya, apakah langsung ingubur atau inganan atau kehampiah? Makanya Abdurrahman bin Muhayriz ini bertanya kepada Fadalah bin Ubaid,
tentang apakah termasuk sunnah Nabi SAW setelah diberlakukan hukum potong tangan itu tangannya digantung di leher si pencuri yang dipotong tangannya tadi. Lalu ikhwan, Sayyidina Fadalah bin Ubaid menjawab pertanyaan itu. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisariqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan ke depan beliau seorang pencuri. Jadi ada uluh nang manakau iimbit uluh marah hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqata'a yadahu, kemudian beliau memotong tangannya. Cara memotongnya jadi waktu itu tidak langsung inansangin tapi ingepak helok kekepak ya. Hanyar inetek. Kemudian ikhwan, Sayyidina Fadalah bin Ubaid ini seorang pencuri dibawakan ke depan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memotong tangannya. Thumma amara biha fa'ulliqat fi 'unuqihi. Kemudian Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menggantungkan tangannya yang sudah putus tadi di lehernya. Nah, jadi semetek. Jadi yang netek lengenya, inggantung lengenya itu si uyat. Kan tujuan hukum ini, had ini tujuannya Allah adakan supaya orang-orang yang melihatnya takut untuk mencuri. Nah itu kan tujuannya, mempenjara iya dan mempenjara uruh nama gitu ya. Jadi betetek randam helok si minyak lengi itu nah supaya tidak bubus dahak. Kemudian jadiam lengi nang kena tetek teh inggantung si uyat inggantung si uyat uluh nang inetek lengi itu nah. Itu kata Sayyidina Fadalah bin Ubaid termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ulama wala tanfa'u as-sariqa taubatuhu illa an yarudda ma saraqahu fa in kana muflisan tahallala min sahibil mal wallahu a'lam. Para ulama berkata, ini pendapat para ulama dan memang seperti ini atur ya. Bukan para ulama, orang yang mencuri itu tidak ada manfaatnya taubatnya kalau dia tidak mengembalikan apa yang dia curi. Nah, kita kan sama-sama tahu syarat taubat. Kalau dosa itu antara si hamba dengan Allah saja, maka syarat taubatnya telu. Yang pertama an yuqli'a 'anidz dzamb. Yang pertama dia harus meninggalkan dosa itu, bersalangam, milihi sembahyang misalnya. Itu kan kalau ada ulun nang midah hendak sembahyangnya itu dosa antara ia dengan Allah, tidak berkaitan dengan manusia lainnya. Ulun nang midah hendak sembahyang ada. Maka kalau dosa ya macam itu hanya antara si hamba dengan Allah Ta'ala, syarat taubatnya itu 3. Yang pertama an yuqli'a 'anidz dzamb. Dia harus meninggalkan dosa itu, tidak menggawi dosa itu ya. Kalau dosanya midah hendak sembahyangin berarti ia harus sembahyang terus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua an yandama ala ma fa'al, menyesal. Syarat kedua menyesal hantameen maka ia atun bihin pigi menggawi dosa itu. Penyesalan yang mendalam sewang ate ya. Sedih, ada rasa hewang. Nah itu yang kedua, syarat taubat yang kedua. Kemudian yang ketiga an ya'zama atau an ya'zima ala alla ya'uda ilaihi, bertekad supaya mida haluli menggawi dosa nang pigi yang gawi ate. Jadi ilihi helo dosa ya, kemudian menyesal, kemudian ada tekad siwang ate mida haluli menggawi dosa itu ya. Namun taubat sambil menggawi dosa ya beda bertaubat ya. Nah itu na telu syarat kalau dosa teh antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa mida sembahyang, dosa mida hendak puasa, atau dosa meminum minuman keras. Syaratnya 3 baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau ternyata dosanya itu antara si hamba dengan manusia yang lain, ada kaitannya dengan uluh lain, dosa itu menduan harta uluh lain, menakau tuh termasuk. Itu nanti dosanya tidak hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, mahantam ia menduan harta uluh lain dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan di dalam Islam, menakau, merampok, merampas, meendai. Yang sebelum magulul, mengambil apa? Harta orang lain dengan cara berkhianat, harta orang banyak dengan cara berkhianat. Nah ini kaitannya dengan sesama manusia dosanya.
maka yang 3 tadi, syarat taubat yang 3 tadi tambah lagi 1, yaitu kalau yang dia lakukan itu adalah mengambil harta orang lain, maka syarat keempat dia harus mengembalikan harta orang lain itu kepada pemiliknya. Lu lian hello, nak kau buat sawit lu, hendak taubat, mulian, agah buat sawit ah. Namun jadi berjualan dengan regaya. Jadi itah menjual lema berarti tidak menakau. Jadi yang pertama anda pilih dosa itu, kemudian menyesal, kemudian yang ketiga bertekad tidak menggawi dosa semetiam, kemudian yang keempat entah itu berkaitan dengan sesama manusia, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau ia ana harta nang induaya imbulian harta teh. Maka ikon beliau para ulama berkata, seorang pencuri itu taubatnya tidak bermanfaat illa an yarudda ma saraqahu, kecuali kalau dia mengembalikan harta yang dia curi. Harta ya tiam menakau motor uluh bulian motorah, imbulian motor. Atau kalau ternyata barang nang inakau teh midam, berarti nilai ya nang harus inengan mara empun harta nang inakau teh. Menakau sepeda motor uluh, kemudian injuwalaam, berarti nilai dari sepeda motor itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, kepada empun harta teh. Menakau buat sawit uluh, kemudian injuwalaam, kecuali kalau hindai injuwalain rupa berpikir bih dosa kau kan uang ate ya hunjun pikap bi buat sawit teh rupa bete dapat rupa dapat hidayah bulian buat sawit teh imbulian hindai berjualan teh. Amun jadi berjualan maka inengan harganya senilai nang injuwala teh, seberapa regaya maka serega itu aja nang imbulian mara empun harta dia. Apapun hartanya yang diambil itu mengakat petak lu lain teh kica mulian petak ataupun jadi injuwalam teh nang senilai dengan regan petak teh inengan mara empu ya. Dan apapun harta-harta yang dicuri harus dikembalikan hartanya. Kalau hartanya sudah tidak ada lagi, maka nilai harta itu harus dikembalikan. Itu syaratah. Kecuali kalau kikuan beliau fa in kana muflisan, amun uluh nang menakau tu na rupa bangkrutam. Jadi menakau sawit lu duitnya le paham rupa. Jadi menakau sepeda motor uluh hinjuwalah imbah hete duitnya ni hawam mida lalu am. Dan duit hayu ya mida cak. Mida tapi berduit cak, makanya menakau. Mida aja. Nah macam itu dikon boleh, maka syarat teh amun ia jadi le paham duit, amun ia jadi bangkrutam, membulian setuaya midam, hendak membulian senilai setua teh mida duit bangkrut duit lepah, maka ikon beliau cara berikutnya tahallala min sahibil mal, berlaku halal dengan pemilik harta. Aduh mah marhumaya kula menakau sawit dika 10 ton hakun jaka empuya mahalalan bay 10 ton jaka nang baya 100 kilo maka kurang lebih zaman 10 ton deh daur empun sawit. Amun midam setua ya duit apa mengganti amida ada cak. Yang terakhir ikon beliau tahallala min sahibil mal, berlaku halal dengan nang empun harta. Amun i halal ya diterima oleh Allah taubat ah. Amun humboy mah berusaha gancang supaya kau mengganti ya. Jadi itu syarat taubat kalau menduan harta uluh lain atau melakukan dosa yang mana dosa itu ada kaitannya dengan sesama manusia, dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya hubungan dosa itu dengan Allah syaratnya 3, tapi kalau hubungan dosa itu dengan sesama manusia bertambah ije indah. Kalau nang induan teh hartan uluh lain maka harus imbulian harta ya. Kalau dosa dengan sesama manusia teh berkaitan dengan kehormatan ya, maka berlaku halal aja dengan ia, berlaku ridha aja dengan ia, berlaku maaf dengan ia. Dosa menggibah uluh itu kan dosa berkaitan dengan sesama manusia, tapi nang induan mida hartain kehormatan yang nang irusak kita itu teh langsung berlaku ridha dengan ia, berlaku halal dengan ia, berlaku maaf dengan ia. Nah itu kalau berkaitan dengan sesama manusia. Wallahu a'lam. Nah itu
adalah akhir dari pembahasan dosa besar yang ke-23. Selanjutnya kita akan memasuki dosa besar yang ke-24. Al-kabiratu ar-rabi'atu wal 'ishrun qat'ut tariq. Dosa besar yang ke-24. Dosa besar yang ke-24 tun meimpa uluh si jalanan. Bahasa pembuang meimpa uluh si jalanan. Pun kareh nang ilaku aya. Entah ia membunuh uluh nang iimpa ate, entah ia menduan harta uluh nang iimpa ate, atau menduan harta ya sekaligus membunuh atau sekedar mempacicih mah. Nah itu kareh teh keempat-empatnya ada hadnya di dalam Islam, di dalam fikih ada had. Jadi qat'ut tariq kalau bahasa itahna meimpa uluh sejalanan, kalau bahasa Indonesia ya merampok, atau ende bahasa lain membegal, menyamun. Nah itu meimpa uluh sejalanan, hendak menduan harta ya, hendak atau mempatei ulu ya. Mida menduan harta ya cuman ya dendam, impa sejalanan impate ya. Itu dosa yang ke-24 dan itu dosa besar. Kenapa ini termasuk dosa besar? Karena ancamannya bukan main-main di dalam Al-Qur'an. Ancamannya bukan main-main di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, dosa ini di dalam syariat Islam ada had saja, ada hukuman si dunianya, Cak, sama dengan dosa menakau sebelumnya. Ada hukuman si dunia ya, qat'ut tariq, membegal, merampok, menyamun, atau pun kareh bentuk nang gawi itu na mahampang jalanan uluh, meimpa uluh sejalanan, walaupun ia tidak menduan harta, tidak mempatiin, sekedar menakut-nakuti. Itu ada hadnya, dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka. Kalau di dalam madhab Asy-Syafi'i, madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu hukumannya nanti dilihat dari apa yang dia lakukan ketika meimpa uluh sejalanan teh. Inggi teh had yang diberlakukan kepada pelaku ini itu tergantung apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan ketika dia menjaga atau meimpa uluh sejalanan tanah. Kalau ia mempatei ikon para ulama suang madhab Syafi'i, membunuh mah tidak menduan harta yain, maka harta kareh dibunuh ja. Asal membunuhana sengaja aja, membunuhnya sengaja, maka hadnya hukumannya adalah dibunuh juga. Rupa ketawayam uluh tun hendak mahalau si jalanan itu injaga. Dan syarat uluh nang menjaga tun, yang pertama dia harus beragama Islam, sudah mukallaf, kemudian memiliki kekuatan, kekuatan, baik bawi ataupun hatuwe. Beda dibedakan ya. Hendak ya bawi kah, hendak ya hatuwe kah. Asal yang pertama ya agama Islam, kemudian orangnya mukallaf, kemudian memiliki kekuatan, kekuatan rupa are ulu ya tuh. Kan biasanya macam itu jam perampok itu kan are kawalah, pembegal teh geca, berombongan. Nah itu teh ada hukumnya di dalam syariat Islam, ada hukumannya, ada hadnya di dalam syariat Islam. Dibagi di dalam mazhab Syafi'i, hukumannya itu tergantung apa yang mereka lakukan. Ada empat macam kata para ulama. Yang pertama, ketika mereka ini pembegal atau perampok membunuh orang yang melewati jalan itu dan tidak mengambil hartanya, maka hadnya adalah dibunuh. Hata impateja. Kalau ia membunuhannya sengaja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ternyata ia atun menduan harta ya kemudian membunuhnya, maka hukumannya hata dua. Yang pertama dibunuh, kemudian yang kedua disalib. Yang pertama dibunuh, yang kedua disalib. Jadi kalau pembegal, perampok meimpa uluh sejalanan, kemudian ada uluh mahalau, impateya, induaya hartaya, hukumannya dua, hata ada dua. Yang pertama dia juga dibunuh, kemudian yang kedua disalib, meteng si batang kayu. Memeteng si batang kayu. Kahampia cara memeteng kalau si huang madhab Syafi'i dibunuh dulu baru disalib. Si huang madhab Syafi'i impate lo hanya inyalip. Kalau si huang madhab al-Imam Malik rahimahullah taala, madhab Maliki inyalip helo kemudian inepe sampai mati. Apa panah imanah. Memiliki kegampangan. Perampoknya beda kegampangan anu ya.
nare itu nah hata kan nang kearean itu nang nomor 2 tuh jarangin kalau ia sekedar mempatai uluh mah, tapi impatai ya kemudian 2 ya harta ya biasa kalau merampok teh ada cepang nang beda sampai impatain tapi 2 ya harta ya mah. Nah kalau yang dilakukan tadi adalah pembunuhan, kemudian setelah itu dia ambil harta itu, harta orang yang dia begal tadi, yang dia rampok, maka hukumannya tadi 2, dibunuh kemudian disalib imeteng si batang kayu betajak. Si huang madhab syafi'i hantam si ukanitah mayoritas bermadhab syafi'i umat Islam, maka dibunuh terlebih dahulu, ihukum mati helo, impatei helo, kemudian setelah mati urus jenazah helo, urus impandui ingkafan, kemudian nyembahyangan, jadi menyembahyangan itu langsung imbita marapa kuburan imeteng si batang kayu itu nah. Berapa lama memetengnya? 3 andau. Itu hukumnya supaya jarang merampok. 3 andau kalau mida berubah jenazah hatun. Kalau mida mahawi hampis buruk kan. Kalau hampis burukna kurang dari 3 andau ing uburam. Jemete. Itu caranya. Kalau yang dilakukan oleh mereka ini membunuh dan juga mengambil harta. Jadi hukumannya atau hadnya dibunuh, kemudian setelah itu diikat di tihang. Jadi bunuh itu urus jenazah, impandui, kemudian ingkafan, kemudian nyembahyangan. Jadi yang selesai dayan marahunjun tihang tan, dayan marahunjun batang kayu tan, kemudian imeteng sehete selama 3 andau, selama jenazah mida berubah menjadi hampis buruken. Oh, itu luar biasa. Kalau itu di ngerjaan atau nerapan mida ada pembegal. Mida ada belum mahayi pembegal. Ngeri hukumnya. Mida gagampangan. Impatai kemudian imeteng gitu kai. Mida memudah deh. Nah, itu kalau ia tenang membunuh dan menakau. Kalau cuman sekedar menduan harta ya mapang. Mida impatai ya mahampang lo sejalanan. Ada lo mahalau induan elen harta ya. Ulu ya biaran lebih belum. Nah itu teh hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara silang. Jadi lenge hilakan tahu, pai hila sambil. Sekaligus langsung 2, beda dengan nang sebelum mah. Kalau nang menakau nang sebelum mah kan cuman ije mah helo. Inetek lenge hilakan tahu ya. Sekali ia menakau dan memenuhi syarat netek lenge hilakan tahu ya. Jadi yang selesai. Kemudian kalau ia menakau yang kedua kali, pai hila sambil lah. Tapi kalau masalah pembegalan tuh nah, membegal, merampok, menyamun, itu mbien. Kalau nang induaya teh harta dan mida mempatai ulu ya, mida membunuhin, maka hukumnya sekaligus langsung 2, lenge ya inetek, kemudian pai ya inetek, menetek silang. Kalau nang inetek, memang lenge hilakan tahu helo, lenge hilakan tahu berarti pai hila sambil netek. Ngeri, lebih ngeri dari menakau. Kalau menakau kan sehukan menggawi ya, sembunyi syaratnya teh khufiyah, sembunyi. Tapi kalau merampok itu kan terang-terangan ia menduan harta dulu, maka ya hukumannya pun hadnya pun juga berbeda. Kemudian kalau mida sampai membunuhin, mida sampai menakauin, mida menduan harta yain, cuman sekedar menakut-nakuti mah, mempecicih mah, hampang jalanan lu teh nah, menjaga jalanan lu teh mempecicih helen mah, itu ada hukumnya cak. Di dalam mazhab Syafi'i hukumannya itu adalah al-habsu, yuhbas, dikurung, ditahan. Tapi menahaya mida silebu yain, intan merak pulau weh kah, tejau, mida silebu yain, i asingan, ingurung tapi i asingan. Ete kalau iya cuman menakut-nakuti, tidak sampai menduan harta yain, apalagi tidak sampai membunuh yain, hanya sekedar menakut-nakuti orang yang lewat di jalan itu, maka ini dikurung, diasingkan dari tempat tinggalnya. Nah, itu hukumnya. Nah, ada had inilah kemudian qat'ut tariq atau meimpa jalanan tuh nah, atau meimpa ulus jalanan tuh, atau bahasa kasarana membegal atau merampok tuh nah, itu menjadi dosa besar di dalam syariat agama Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ada hadnya. Apalagi nih ayatnya dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ada ancamannya, ada ancaman neraka juga.
Qala Allah Ta'ala berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Allah Ta'ala berfirman, ikhwan Allah, balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya ini adalah orang-orang yang memerangi orang-orang beriman. Ketika Elen Mahalau di jalan, melewati sebuah jalanan, lalu diperangi oleh sekelompok orang itu tadi. Itu maksudnya. Itu dianggap memerangi Allah dan Rasulnya. Itu maksiat besar. Sampai disebut oleh Allah dengan memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi jemaah kaum muslimin yang melewati jalan itu. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan berbuat kerusakan di atas bumi. Hampir menduan harta nuluh tenah, atau mempatai ulu ya, atau menakut-nakuti. Nah, ini ketiga-tiganya masuk ini. Masuk berbuat kerusakan di atas bumi. Apa balasannya kata Allah? An yuqattalu. Yang pertama dibunuh. Perinciannya sama andau, dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang sekaligus. Tidak menunggu menakau sekali hindai hanya dimotong payah mbien. Jadi sekaligus. Kalau nang induayana cuman harta mah inetek lengenya kemudian netek payah secara silang sekaligus. Itu yang ketiga ikon Allah Subhanahu wa taala. Au yunfau minal ard, yang keempat, atau dibuang dari bumi, diasingkan. Nah, di dalam mazhab Syafi'i tadi maksud yunfau minal ardi yuhbas, dikurung, tapi mengurunga mida silebu ukayain di intan merakueh kata jauh nganan dipakani pada himba teh hawi penjara ya, hawi kurunga ya. Macam itu cara kalau ia menakut-nakuti nang itu. Kemudian ikon Allah Subhanahu wa taala, dzalika lahum khizyun fid dunya, yang itu yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukuman-hukumannya, dibunuh, kemudian disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau dibuang dari bumi, itu sebagai apa? Dzalika lahum khizyun fid dunya, sebagai bentuk apa? Penghinaan untuk mereka, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan cara dihukum semacam itu. Nang membunuh dan nang sekaligus menakau tenah. Impate kemudian imeteng si salib, si batang kayu, untuk dihinakan di dunia. Kemudian yang kedua, walahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka yang melakukan ini tadi di akhirat nanti siksa yang sangat besar. Dapat ancaman siksa di neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosa ini bukan dosa yang main-main, dosa yang sangat amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadnya di dunia, kemudian ada ancaman nerakanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ada ancaman siksanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Wahidi rahimahullahu, ma'na yuharibuna Allah wa rasulah ya'sunahuma wa la yuti'unahuma. Al-Imam Al-Wahidi, seorang ulama tafsir rahimahullahu taala, berkata, makna dari firman Allah yuharibuna Allah wa rasulah, memerangi Allah dan Rasulnya, itu apa maksudnya? Ikhwan beliau, ya'sunahuma, berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, wala yuti'unahuma, dan tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih umum hindai. Al-Imam Al-Wahidi menafsirkan kalimat yuharibuna Allah wa rasulah lebih umum. Ikhwan beliau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang dimaksud dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Kawa baitah manang bila perang lawan Allah, bila harapan ini. Makanya maksiat hati-hati, melakukan dosa hati-hati. Itu sama saja kita sedang berperang melawan Allah dan Rasulnya, dan tidak akan pernah menang kita kalau kita berperang melawan pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man asaka fahuwa muharibun laka. Setiap orang yang tidak mau patuh kepada engkau berarti dia memerangi engkau, kawan beliau memberikan gambaran. Wa yas'auna fil ardi fasada, adapun makna firman Allah, dan mereka berbuat kerusakan di atas bumi, ai bil qatli, dengan membunuh. Kerusakannya membunuh. Kemudian yang kedua, wasariqati wa akhdhil amwal,
mencuri dan mengambil harta. Wa kullu man akhadha silaha 'alal mu'minin, dan setiap orang yang mengangkat senjata untuk menakut-nakuti orang beriman. Nah, itu bahaya aja deh. Mengangkat senjata, bahata senjata mempecicih uluh. Sama elen perampok kan biasa ya, memang ke area bahata senjata. Kikuan beliau, setiap orang yang membawa senjata untuk menakut-nakuti orang beriman, maka ini masuk juga fahuwa muharibun lillahi wa rasulih wa huwa qawlu Malikin wal Auza'i wasy-Syafi'i. Maka orang yang mengangkat senjata untuk menakut-nakuti kaum mukminin itu juga termasuk orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Elak kegampangan mikir kan bisa sangkalan dengan kawal lalu menduan pisau si huma. Hati-hati, itu dosa deh. Walaupun beda menejepain, sekedar mengangkat si hadapan bau ya, mempacicih ya, itu termasuk di dalam firman Allah, orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dan ini kata beliau pendapat dari Al-Imam Malik, juga pendapat dari Al-Imam Al-Auza'i dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Qauluhu ta'ala an yuqattalu ila qawlihi aw yunfau minal ard. Qala al-Walibi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Firman Allah an yuqattalu, dibunuh, sampai firmannya aw yunfau minal ardi, atau diasingkan dari bumi. Karena daunnya dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, kemudian yang keempat diasingkan. Nah, itu ada tafsir dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dikemukakan oleh Al-Imam Al-Walibi. Ikon beliau au di sini udkhilat litakhyir. Itu aunya untuk memilih. Maksudnya hukuman-hukuman ini bagi seorang pemimpin yang menegakkannya, dia boleh memilih. Jadi kalau ada uluh mahampang jalanan tenang, atau merampok, merampas, atau membegal, karena itu hukumannya terserah pemimpin. Pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau pendapat seorang madhab Syafi'ina sebagaimana nang inyampaian kulana, tergantung perbuatan yain. Tapi kalau ikuan Al-Imam Al-Walibi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas mbien, ikuan beliau au sehete yang artinya atau etete terserah pemimpin memilih. Pokoknya kalau ada uluh merampok pun nang inggawi entah ia menakau mah menduan hartanya mah, atau ia mempatei mah, atau ia mempatei dan menakau hartanya, menduan hartanya, atau menakut-nakuti mah, terserah pemimpin. Hendak impatei ya pemimpin, terserah bijak. Walaupun hanya menakut-nakuti, hendak inyali pah, terserah pemimpinnya. Itu pendapat dari Al-Imam Al-Walibi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan itu nikon beliau wa hadza qaulul Hasani wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Mujahid. Ini adalah pendapat Al-Hasan al-Basri, Al-Imam Al-Hasan al-Basri, dan juga pendapat Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib, dan juga pendapat Al-Imam Mujahid. Jadi ada dua pendapat baik, tapi kalau kita karena mayoritas umat Islam Indonesia mengikuti madhab Syafi'i, maka cara menghukumnya sesuai madhab Syafi'i yang tadi kita sampaikan. Kalau yang ini pendapat seorang ulama bernama Al-Imam Al-Walibi, dan juga pendapat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib, dan juga Al-Imam Mujahid. Terserah pemimpin nih kawan. Kalau pemimpin hendak membunuh, terserah pemimpin. Hendak inyali pahai pemimpin, terserah pemimpin. Hendak langsung inetek lenge, terserah pemimpin. Itu hukum. Tapi yang pasti kita berbicara tentang bahwa itu dosa besar bebenaran. Itu dosa datuh bebenaran, dan itu dosa yang tidak main-main. Ancamannya hukuman si dunia, kemudian siksa di akhirat di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa seperti ini, diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, untuk selalu berada di jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.